Hukum kedua Newton untuk gerak rotasi. Dulu di kelas 10, kalian sudah mempelajari mengenai hukum kedua Newton mengenai gerak translasi, di mana kita mengenal rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Nah, pada gerak rotasi juga berlaku hukum kedua Newton, tetapi bedanya gaya F, massa M, dan percepatan A diganti dengan sigma tau sama dengan I dikali alfa, di mana tau adalah momen gaya, I adalah momen inersia, dan alfa adalah percepatan sudut. Energi kinetik rotasi. Cara menghitung energi kinetik rotasi dari suatu massa adalah sebagai berikut. EK rotasi sama dengan setengah I dikali omega pangkat 2, di mana I adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Untuk kasus menggelinding, di mana benda tegar bergerak translasi dalam suatu ruang sambil berotasi tanpa slip, maka nilai energi kinetiknya adalah sebagai berikut. EK sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi sama dengan setengah mv pangkat 2 ditambah setengah I omega pangkat 2. Contoh soal yang pertama, dua buah ember dihubungkan dengan tali dan katrol berjari-jari 10 cm. Ditahan dalam kondisi diam, kemudian dilepaskan seperti gambar. Massa M1 4 kg, M2 2 kg, massa katrol M 3 kg. Yang ditanyakan percepatan gerak ember, tegangan tali pada ember 1 dan tegangan tali pada ember 2. Penyelesaian untuk soal seperti ini kita harus meneliti gambarnya dulu. Yang pertama kita akan mencari percepatan gerak ember sehingga kita harus meninjau katrolnya terlebih dahulu. Pada katrol terdapat gaya tegangan tali T2 ke arah bawah dan T1 juga ke arah bawah. Sementara arah putaran katrolnya searah jarum jam karena berat benda M1-nya itu lebih besar daripada M2 sehingga mengikuti gerak benda yang paling berat. Selanjutnya kita gunakan persamaan sigma tau sama dengan I kali alfa. Jadi T2 dikurang T1 dikali R sama dengan minus setengah MR kuadrat dikali A dibagi R. T2 di sini bernilai positif karena arah gerak T2 terhadap poros yang ada di katrol ini berlawanan arah jarum jam, sementara T1 negatif. Nah, R-nya ini kita keluarkan, harusnya persamaannya kan T2 dikali R dikurang T1 dikali R. Untuk memudahkan penyederhanaan penulisan, maka R-nya dikeluarin. Kemudian, minusnya muncul di depan angka setengah itu karena percepatan sudutnya itu negatif. Kenapa? Karena berlawanan karena searah jarum jam. Karena putaran katrol searah jarum jam, maka percepatan sudutnya negatif. Selanjutnya kita operasionalkan aja pecahan ini menjadi lebih sederhana. R-nya dipindahkan ke ruas kanan, berarti R kuadrat dibagi R kuadrat 1. Kemudian yang tersisa minus setengah MA. Jadi ini kita simpan sebagai persamaan 1 setelah M-nya itu dimasukkan 3 kg. 3 dikali minus setengah itu kan minus 1,5. Supaya minusnya hilang, jadi kita kalikan aja dengan minus 1 ruas kiri dan ruas kanan. Jadi hasilnya T1 min T2 sama dengan 1,5A. Selanjutnya kita tinjau ember 1. Pada ember 1 melakukan gerak translasi atau gerak lurus vertikal, sehingga dalam hal ini berlaku hukum kedua Newton untuk gerak translasi, sigma F sama dengan M kali A. W1 dikurang T1 sama dengan M1 dikali A. W1-nya itu kita masukkan 4 dikali 10 berarti 40, karena W itu rumusnya M kali G ya. Dikurang T1 sama dengan 4A karena M1-nya sama dengan 4. Kita sederhanakan jadinya T1 sama dengan 40 min 4A. Ini kita simpan sebagai persamaan kedua. Selanjutnya kita tinjau ember kedua. Sama, pada ember kedua yang berwarna merah ini bergerak secara translasi atau gerak lurus sehingga berlaku hukum kedua Newton sigma F sama dengan M2 kali A. Karena T2-nya ke atas searah dengan gerak sistem, ya, maka T2 positif, W2 negatif. T2 dikurang W2 sama dengan M2 dikali A.
T2 min 20 sama dengan 2A. Kalau kita rapikan, T2 sama dengan 20 plus 2A, kita simpan sebagai persamaan 3. Selanjutnya, persamaan 2 dan 3 yang sudah kita dapat, kita gabung, kita buat kayak eliminasi gitu, dikurangkan. T1 dikurang T2 sama dengan 40 dikurang 20 sama dengan 20, min 4A min 2A sama dengan min 6A. Kita simpan sebagai persamaan 4. Kemudian, persamaan 1 dan 4 digabung. Pada persamaan 1, kita menemukan besaran T1 dikurang T2, dan pada persamaan 4 juga kita temukan persamaan T1 dikurang T2. Jadi, T1 dikurang T2 pada persamaan 1 kita ganti dengan 20 min 6A. Jadi, 20 min 6A sama dengan 1,5A. 20 sama dengan min 6A kita pindah ruas, jadi 6A ditambah 1,5A sama dengan 7,5A. Jadi A-nya sama dengan 20 dibagi 7,5 atau sama dengan 2,67 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk pertanyaan yang A, percepatan gerak ember, sudah kita temukan jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, tegangan tali pada ember 1 berarti kita meninjau persamaan 2, di mana T1 sama dengan 40 dikurang 4A. A-nya kita ganti dengan 2,67, jadi jawabannya 29,32 Newton. Yang C, pada ember 2, kita tinjau persamaan 3. T2 sama dengan 20 plus 2 dikali 2,67, jawabannya 25,33 Newton.